Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Priadama. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah raket dari Yonex. Yaitu apa? Uh, Voltric 0,9 DG. Lengkapnya itu Yonex Voltric 0,9 DG Slim. Oke, kita langsung aja mengulas dari segi fisiknya. Yang pertama kita lihat dari finishingnya ya. Finishingnya dop masih sama dengan seri Voltric yang lain. Dia dop di sini kombinasinya hitam, putih dan sedikit merah. Hitam, putih dan ini emas ya. Emas, kalau dibilang emas juga enggak, lebih ke coklat ya. Coklat krem. Jadi ada di frame itu krem, kombinasi warna krem, hitam dan putih untuk tulisannya. Ada merah-merahnya juga. Oke, kemudian dari spek, kita bahas dari spek. Kita mulai dari grip. Gripnya ukurannya G5, sama seperti yang lain. Itu standar ya untuk ukuran tangan orang dewasa. Gripnya G5. Kemudian kita beralih ke beratnya, dan ini yang paling utama. Beratnya masih sama dengan seri Voltric biasanya, yaitu 3U atau berada di 89 gram. Selanjutnya ada di fleksibilitas. Raket ini fleksibilitasnya, ini yang membedakan. Raket ini fleksibilitasnya medium flex, ataupun ada yang bilang medium stiff. Tapi kalau saya coba raket ini lebih ke arah medium ya. Jadi tidak medium flex, tidak juga medium stiff, tapi medium. Dan kemudian di balance pointnya ada di titik 295 ya, 265 mm. Jadi tergolong heavy, tapi tidak terlalu berat ke kepala. Kemudian yang membedakannya dengan Voltric yang 1DG, 7DG, 10DG, yang ini kan 0,9 adalah ini ya. Karena di sini juga di mereknya sudah ada slim, jelas ini lebih slim ya. Jadi ukuran frame ataupun ukuran subnya lebih slim dibandingkan Voltric sebelumnya, 1DG, 7DG, dan 10DG ataupun 20DG. Ini yang tipe slim. Kemudian di angka harga berapa raket ini? Kalau di Bali sendiri kemarin beli di kisaran harga 700.000 ya. 700 ribuan, nggak lebih dari 800, 700 ribuan. Sedangkan seri yang 10DG masih udah nggak keluar di Bali ya. Nanti kita akan lebih bahas kenapa 10DG tidak keluar lagi tidak diproduksi lagi ya. Kemungkinan tidak diproduksi lagi, analisa saya, karena di situs Yonex pun sudah tidak ada lagi ya. Oke, jadi saya ulas kembali. Gripnya G5, kemudian beratnya 3U, kemudian balance pointnya 295, dan fleksibilitasnya medium ya. Kalau kita coba cek sekarang fleksibilitasnya ya. Jadi memang beda. Kalau Voltric itu stiff, sangat stiff ya. Ini kita lihat waktu dibengkokin juga kelihatan kalau ini medium ya. Kemudian teknologi apa aja yang ada di raket ini kurang lebih sama ya dengan Voltric 10DG, kurang lebih sama. Nah, ini yang membingungkan adalah bentuk frame ya. Di sini ada tulisan isometrik, tapi kalau dibandingkan dengan 10DG dia kurang isometrik, lebih isometrik 10DG. 10DG dengan Z-Force itu sama, sangat isometrik ya, terlihat sekali dia sangat isometrik. Sedangkan ini kalau dibandingkan sejajar kurang. Jadi teknologinya, jadi isometriknya itu mungkin lebih ke ini ya, anyaman senarnya. Kalau kalian bisa lihat, ini anyaman senarnya rapi juga, sama dengan raket-raket isometrik lainnya. Jadi rapi, dia tidak miring ya. Di sini biasanya kalau raket yang konvensional tidak isometrik dia miring. Jadi jumlah golfman-nya atau titik magnetiknya sama, sekitar 72 atau 76. Saya lupa juga. Jadi dia rapi. Mungkin lebih ke sana isometriknya. Tapi kalau dari segi bentuk frame memang tidak seisometrik raket seperti 10DG ataupun Z-Force 2. Jadi itu perbedaan isometriknya. Kemudian teknologi yang sama juga adalah bentuk frame ya, aerobox. Jadi dia di bentuk frame-nya ini aero.
Kalau kalian bisa lihat aero ya, seluruhnya dari atas sampai ke bawah aero. Kemudian ada 3 voltage system di sini, dan di sini dan sini sama. Dan tentu saja karena ini DG series juga sama, yaitu menjamin durabilitas atau ketahanan. Jadi raket ini sama-sama bisa ditarik sampai 35 lbs ya. Sama-sama bisa ditarik sampai 35 lbs. Di sini juga ada tulisannya 35 lbs. Jadi itu teknologinya kurang lebih sama dengan Yonex Voltrix. Oke, jadi itu aja dari segi teknologi dari raket 0,9 DG ini, kurang lebih sama lah ya dengan Voltrix 10 DG dari segi teknologi. Oke, lalu bagaimana rasanya di dalam permainan, rasanya raket ini ketika kita pakai di permainan bulu tangkis ya. Kita langsung cek aja di lapangan. Voltrix 0,9 DG. Oke, jadi kesimpulannya raket ini setelah saya coba di lapangan, memakainya dalam permainan, kesimpulannya adalah raket ini adalah raket yang sangat wajar ya. Sangat wajar jika dibandingkan dengan Voltrix 10 DG. Kenapa demikian? Karena harganya hanya selisih lagi 100 sampai 200 ribu aja. Sedangkan 10 DG itu menurut saya tidak wajar. Tidak wajarnya kenapa? Karena dengan harga segitu, spek, feel Yonex Voltrix 10 DG itu lebih mengarah seperti raket premium ya, raket-raket harga 2 jutaan ke atas. Dan menurut saya kembali itu adalah salah satu kesalahan dari produsen Yonex, memproduksi raket harga 1 juta tapi speknya ataupun rasanya itu seperti raket premium. Sedangkan ini sangat wajar dengan harga 700 ribuan, spek dan feel yang ditawarkan juga jadi tidak mengimbangi raket-raket high end ya, karena harganya lumayan jauh. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya bilang raket ini adalah raket yang wajar. Kemudian kesimpulannya dalam permainan, raket ini juga masih memberikan dampak yang baik dalam segi smash, power, karena beratnya itu ya, beratnya 3U, sama-sama 3U itu raket-raket untuk power. Kemudian head heavy juga, meskipun head heavy-nya tidak separah 10 DG, maksudnya ini masih di angka 29,5 mm, sedangkan 10 DG itu di 300 lebih. Jadi raket itu lebih ramah, lebih friendly, jadi tidak terlalu capek kita menggunakannya, tidak menguras tenaga juga karena HTP-nya di 295, kurang lebih sama dengan JPX ya, Mizuno JPX Limited Edition, sama, kurang lebih sama di segi HTP atau di balance point-nya. Kemudian yang membedakannya lagi, raket ini itu medium flex ya, jadi lebih lentur, dan ini juga memberikan kita kenyamanan dalam hal bermain durasi panjang ya dengan menggunakan raket ini. Berbeda dengan raket 10 DG10, Voltrix DG10 itu tuh sangat menguras tenaga, jadi kalau untuk durasi panjang itu sangat melelahkan ya, sangat melelahkan, pasti sangat melelahkan, dan saya sering menggunakan 10 DG itu sangat melelahkan, meskipun memang feel yang diberikan itu memang sangat puas ya, seperti raket-raket premium. Sedangkan ini lebih ramah, lebih friendly, jadi dalam durasi tinggi itu tidak membebani stamina kita. Jadi raket ini cocok banget untuk kalangan amatir pun masih cocok. Jadi kalau buat kalian yang ingin nyemes, banyak banget soal di kolom komentar pertanyaannya, suka banget nyemes tapi sepertinya kekurangan di stamina ataupun di power lengan ya. Jadi menurut saya raket ini cocok. Jadi dia tidak terlalu membebani tangan ataupun tenaga, tapi tetap memberikan power yang hampir mirip dengan raket-raket kaku, raket-raket advance seperti Voltrix 10 DG. Jadi itu kesimpulannya,
Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut perbedaan antara 10DG, lalu kenapa di stop produksinya, itu juga masih desas-desus, tapi sepertinya iya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, perbedaan dengan 10DG dan juga di 0,9. Karena yang sekarang banyak keluar adalah 0, ya, ada 0,1, 0,5, 0,9 dan lain sebagainya. Jadi itu aja kesimpulan yang bisa saya berikan mengenai raket 0,9. Menurut saya dengan harga segitu, dengan apa yang diberikan, raket ini recommended untuk saya rekomendasikan untuk kalian beli ya. Sangat menyenangkan dan juga tidak membebani stamina kita ataupun lengan kita. Sekian aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.